Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Sudah cukup lama saya tidak membawakan cerita horor, tapi lebih banyak ke cerita tentang tempat-tempat angker. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Sebenarnya kisah ini sudah pernah tayang di sebuah stasiun televisi, yaitu Netflix. Kisah ini menggambarkan kehidupan Emily yang berubah drastis ketika ia merayakan ulang tahun yang ke-16. Saat itu, Emily mendapatkan kado istimewa dari ibu angkat, yaitu sebuah kotak musik yang di luarnya ada ukiran namanya Emily. Tentu Emily senang bukan kepala karena ia menduga alat musik ini khusus dipesan oleh sang ibu untuk dirinya karena tertulis namanya di situ. Tapi sejak ia menerima kado sebuah kotak musik ini, hidupnya berubah drastis. Hari demi hari ia hidup dalam ketakutan. Ia selalu diganggu oleh gadis kecil bergaun putih. Wajahnya hancur penuh luka, baunya busuk kayak mayat yang sudah meninggal beberapa tahun silam. Ia bukan hanya hadir tapi juga sudah mulai mengganggu kehidupan Emily. Bahkan ia sudah mulai mengganggu secara fisik. Pernah akan mencekik Emily dan saat Emily mandi di bathtub, kepalanya dicelupkan ke air. Bahkan hubungan Emily dengan pacar yang tadinya sudah sangat serius dan ingin menikah kandas di tengah jalan gara-gara hantu penunggu kotak musik ini. Siapa sesungguhnya gadis kecil penunggu kotak musik itu dan bagaimana Emily keluar dari masalah ini? Simak tayangan ini sampai akhir dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Tapi biasa sebelum saya melanjutkan kisah mengenai Emily dengan kotak musik berhantu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sejak lahir, Emily ini diambil anak angkat oleh keluarga Michael. Ini bukan nama sebenarnya ya. Michael sudah menikah selama beberapa tahun tetapi belum punya momongan. Seperti halnya adat di kita, ia diminta untuk mengambil anak angkat, kalau dalam istilah kita sebagai pancingan, agar ia akhirnya memiliki momongan sendiri. Emily ini disayang oleh keluarga Michael. Sebisa mungkin apa yang menjadi keinginan Emily akan dituruti. Emily pun tumbuh menjadi anak seperti anak biasa, anak pada umumnya meskipun ia anak angkat. Ia tahu ia bukan anak kandung dari Michael dan istri, tetapi hal itu tidak mempengaruhi perkembangan fisik serta psikisnya. Tapi memang karakter Emily ini pendiam. Ini bukan karena ia anak pungut ya, tapi memang karakter kepribadiannya memang seperti itu. Karena pendiam ini sejak saat ia sekolah, baik di SMP maupun SMA, ia bukan siswa yang menonjol, ya rata-rata aja lah, pokoknya tidak menonjol tapi juga bukan terkenal karena kenakalannya. Jadi ya biasa seperti siswa-siswa yang lain. Wajahnya Emily pun tergolong biasa, rata-rata. Pendeknya, tak ada masalah dengan kehidupan Emily saat ia sekolah dari kecil sampai ke SMA. Saat merayakan ulang tahun ke-16, Emily ini mendapatkan hadiah, mendapatkan kado dari ibu angkatnya, yaitu sebuah
kotak musik. Emilia senang bukan kepalang karena di kotak musik itu terukir namanya Emily. Tentu sang ibu harus memesan khusus kotak musik itu karena ada namanya, ada terukir nama Emily di kotak musik tersebut. Kotak musik itu ia taruh di meja belajarnya di dekat tempat tidur. Kotak musik berwarna putih dan berbentuk love, berbentuk hati itu dilengkapi dengan boneka kecil yang berbentuk gadis menari balet. Jika boneka itu ditaruh di atas pemutar, ia akan berputar seperti sedang menari balet. Dalam kotak musik itu, ternyata Emily juga menemukan sebuah kalung dan liontin. Kalung dan liontin itu sangat bagus. Bahkan Emily ingin segera mencobanya, tetapi ia harus menunda keinginan tersebut karena saat itu mereka harus menyelesaikan makan malam. Ibu Michael membuat masakan khusus untuk memperingati ulang tahun Emily ini. Jadi sehabis naruh kotak musik di meja belajar, Emily balik lagi ke meja makan untuk melanjutkan makan malam bersama ayah dan ibunya. Setelah selesai makan malam, Emily segera masuk ke kamar. Ia membuka kotak musik berwarna putih itu, lalu mengeluarkan boneka berbentuk gadis kecil yang sedang menari balet. Pelan-pelan ia memutar tombol yang ada di belakang kotak musik untuk menyetel kotak musik tersebut. Saat ia memutar dan kotak musik itu belum berbunyi sama sekali, Emily melihat ada gerakan sekelibatan orang dari belakang menuju ke sisi kiri. Emily pun melirik dan ia melihat gadis kecil bergaun putih dengan rambut sebahu. Ia memandang wajah Emily dengan mata yang melotot, sorot matanya tajam. Emily gak berani melihat, ia membuang muka ke kanan, lalu melanjutkan memutar pemutar alat musik tadi dan menaruhnya. Kotak musik itu sudah mulai mengalunkan lagu-lagu romantis. Kemudian boneka berbentuk orang menari balet tadi ditaruh di atasnya. Emily masih takut, tapi ia menganggap itu hanya halusinasi dirinya. Sebenarnya ini hanya penenang untuk dirinya sendiri. Hati kecilnya ia menganggap ada sesuatu yang aneh dengan gadis tersebut, tapi ia mencoba melupakan. Ia mendengarkan musik, mendengarkan lagu dari kotak musik tadi, lalu mengambil gelang dan liontin yang ada di dalamnya. Perlahan-lahan Emily naik ke ranjang. Ia duduk di sofa dan memasang kalung beserta liontin. Saat ia akan mengancingkan kunci yang ada di belakang leher ini, kejadian tak masuk akal kembali terulang. Kalung itu tiba-tiba seperti diserobot ke belakang. Kalung dan liontin lepas dari lehernya dan hilang. Emily mencari di bawah ranjang, tidak ada. Di balik selimut tidak ada, di balik bantal tidak ada. Emily takut, tapi ia tak berani menjerit ataupun bercerita kepada siapapun. Ia memilih menutup wajahnya dengan selimut sambil mendengarkan dentingan lagu dari kotak musik. Dibiarkan saja kotak musik itu sampai berhenti, sampai mati dengan sendirinya. Peristiwa mencekam. Di hari pertama mendapatkan kado kotak musik itu, ia simpan sendiri. Emily belum berani bercerita kepada siapapun. Khawatir dianggap ngarang cerita, atau lebih apes lagi dianggap orang gila.
Emily sendiri belum tahu jika peristiwa horor yang ia alami ini terkait dengan kotak musik yang baru saja ia peroleh. Ia menduga peristiwa tadi malam hanyalah ulah dari hantu yang ada di rumahnya. Oleh karena itu, pada malam berikutnya, ia kembali mendengarkan lagu dari kotak musik. Baru saja membuka kotak musik, di belakangnya ia merasakan ada orang yang mengawasi. Bulu kuduknya merinding. Ia merasakan ada kekuatan di balik tubuhnya. Ia menoleh, dan apa yang dilihatnya? Ada gadis kecil bergaun putih seperti yang kemarin dilihat, tetapi mukanya tampak hancur, banyak luka di seluruh wajahnya, dan baunya sangat menyengat. Baunya bau kayak bangkai, bau bangkai banget pokoknya. Emily pun menjerit dan keluar dari kamar. Ibu Michael menanyakan apa yang terjadi. Emily pun menceritakan jika ia melihat mayat hidup di kamarnya. Seorang bocah bergaun putih dengan wajah rusak. Ibu pun masuk ke kamar Emily dan memeriksa seluruh sudut kamar. Tidak menemukan apa-apa. Kamu kecapean itu, jadi halusinasi. Sekarang tidur saja, bujuk sang ibu. Walau takut, Emily mencoba memejamkan mata di kamar. Bayang-bayang gadis berlumur darah masih menghantui dirinya. Ia pun bersembunyi di balik selimut dan berharap hantu itu tak bisa menghampiri dirinya. Apakah teror sudah berhenti? Ternyata tidak. Teror masih berlanjut. Suatu ketika, ia sedang mandi di bathtub. Karena badannya capek, Emily mencoba berendam agak lama. Nini sedang asik-asiknya berendam. Tiba-tiba dari depan Emily muncul sosok yang kemarin. Gadis kecil bergaun putih dengan wajah rusak. Ia memandang penuh kebencian kepada Emily. Tiba-tiba tangannya memanjang, memegang kepala Emily dan memasukkannya wajah Emily ke air yang ada di dalam bathtub. Emily gelagapan dan mencoba melawan tekanan dari tangan sang hantu ini. Emily berhasil mengangkat wajah, dan sosok gadis berlumur darah itu sudah lenyap. Tidak ada siapapun di kamar mandi itu. Emily kembali menceritakan apa yang dialami ini kepada sang ibu. Tetapi lagi-lagi sang ibu tidak percaya karena ia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Emily. Ia menganggap Emily kembali mengalami halusinasi dan halusinasinya dari hari ke hari semakin parah. Emily menceritakan pengalaman mencekam yang dialaminya tadi kepada sepupunya. Tetapi sama, sepupu menganggap Emily sudah gila karena ia tak pernah mengalami hal seperti itu ketika ia menginap di rumah Michael. Mereka semua tak ada yang percaya dengan cerita Emily, cerita tentang sosok gadis kecil berwajah rusak yang sering mengganggu kehidupan Emily. Satu-satunya orang yang masih mau mendengarkan cerita Emily hanyalah sang ayah, Michael. Tetapi Michael ini hanya menjadi pendengar tanpa memberikan solusi apapun. Suatu sore, Emily sedang bermain catur dengan Michael di ruang tengah. Tiba-tiba,
sosok mayat hidup, sosok gadis kecil bergaun putih dengan wajah rusak itu menggelantung di plafon tepat di belakang sang ayah. Wajah Emily pucat, takut bukan kepalang. Tapi ia tak bisa berteriak, ia tak bisa berkata-kata. Tapi Michael melihat, Michael tahu kalau Emily ketakutan. "Ada apa? Kamu melihat apa?" Emily hanya diam. Tangannya menunjuk ke plafon tanpa berkata apa-apapun. Ayah pun menoleh. Tidak ada apa-apa di plafon tersebut. Kemudian ayah mencoba mengecek ke ruang belakang, siapa tahu sosok yang dilihat oleh Emil tadi sudah pindah ke ruang yang lain. Maka ayah pun berjalan mengecek di ruang belakang. Saat ayah pergi tadi, saat ayah mengecek ruang belakang, sosok itu malah hadir persis di depannya Emily. Ia memindahkan bidak catur. Emily pun spontan berteriak, "Tolong!" Teriakan kencang Emily ini membuat ayah kembali berlari menuju ke ruang tengah. Ia mendapati Emily wajahnya sudah pucat dan hampir saja pingsan. Ayah pun memapah Emily ke sofa dan memintanya untuk menenangkan diri. Ayah menganggap Emily mengalami halusinasi yang parah sehingga ia harus dibawa ke psikiater. Michael dan juga istrinya tak percaya ada sosok hantu yang terus mengikuti Emily. Dianggapnya itu hanya sebuah dongeng, hanya sebuah cerita omong kosong. Seiring perjalanan waktu, Emily pun bertemu dengan Ernesto. Ini seorang duda keren yang memiliki anak satu. Singkat cerita, mereka pacaran. Lalu Ernesto mengajak Emily untuk tinggal bersama di rumahnya karena hubungan mereka ini sudah sangat serius dan akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Emily pun menurut, ia tinggal bersama dengan Ernesto. Saat tinggal bersama dengan Ernesto ini, sosok hantu tadi tak pernah nongol lagi. Emily pun tinggal bersama Ernesto, tentu bersama anak sematawayangnya yang kira-kira masih berumur 3 tahun. Mereka dalam awal-awal hidup bersama itu tak ada gangguan yang berarti. Namun lama-kelamaan, mungkin sekitar 6 bulanan lah, Emily kembali diteror oleh sang hantu. Gara-garanya sang anak dari Ernesto ini membuka kotak musik itu dan memainkannya. Saat Emily melihat si bocah memainkan kotak musik tadi, Emily marah dan merebutnya. Ia melarang siapapun tidak boleh membuka kotak musik tersebut. Tapi namanya anak-anak, semakin dilarang, ia semakin ingin tahu. Jadi ia akan memainkan kotak musik itu saat Emily tidak ada di rumah. Dan benar, sosok mayat hidup itu pun kembali hadir. Bukan hanya penampakan, tetapi sudah mulai mencelakai. Hantu itu nyaris mencekik leher anak Ernesto sehingga membuat Ernesto murka. Emily diminta hengkang dari rumahnya. Hubungan mereka pun kandas dan gagal menikah gara-gara anak Ernesto terus diganggu oleh arwah gentayangan yang menghuni kotak musik milik Emily. Sejak itu, Emily semakin yakin jika
hantu itu memang menghuni kotak musik miliknya. Karena ayah dan ibunya juga saudara-saudara yang lain tidak percaya dengan hal-hal mistik, maka Emily pun pergi ke dukun seorang diri. Kepada sang dukun, Emily menceritakan apa yang ia alami, termasuk apa yang dialami oleh anak Ernesto dengan kotak musik ini. Dari dalam kotak musik ini sering muncul gadis bergaun putih dengan wajah rusak dan baunya bau busuk seperti bau orang yang sudah meninggal selama beberapa saat. Setelah mendengarkan cerita dari Emily, sang dukun segera bertindak. Ia mulai menerawang tentang kotak musik tersebut. Apa yang terjadi dengan kotak musik itu? Dari hasil penerawangan, ia menjelaskan kalau kotak musik itu dulunya milik seorang bocah, seorang gadis kecil bernama Emily. Bocah itu dibunuh dengan cara dilemparkan ke danau. Saat itu ia memakai gaun berwarna putih. Sementara kotak musiknya tertinggal di dekat danau. Jadi sekarang Emily tahu kalau kotak musik atau kado yang ia terima dari sang ibu itu bukan barang baru, meskipun di situ tertulis nama dirinya. Tapi sebenarnya nama itu bukan untuk Emily, tetapi itu nama Emily pemilik kotak musik yang sebelumnya. Kebetulan saja namanya sama persis, yaitu Emily. Sang dukun menyarankan agar kotak musik itu dikembalikan kepada sang pemilik dengan cara dilarung. Dilarung itu ya dihanyutkan, dilemparkan lagi ke danau, tempat di mana sang bocah tadi ditenggelamkan oleh penjahat. Emily pun menuruti perintah sang dukun. Ia membawa kotak musik dan menenggelamkannya ke danau yang sudah diberitahu oleh sang dukun. Sejak kotak musik itu dikembalikan dalam tanda petik ke pemiliknya di danau, sosok gadis kecil bergaun putih dengan wajah hancur itu tak pernah nongol lagi dalam hidup Emily. Sesuatu yang sulit dinalar, tetapi ini sebuah fakta, sebuah kenyataan yang dialami oleh Emily. Teman-teman, dari cerita Emily ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Tak semua hal bisa dinalar, dipikir dengan akal. Kadang terkesan tak masuk akal, tetapi faktanya seperti itu. Semoga kita selalu dilindungi dari gangguan makhluk gaib yang ingin mencelakai kita. Untuk teman-teman yang memiliki cerita horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan atau message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Kalau nggak mau ribet, cukup saja nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita horor atau berita misteri yang lebih dahsyat. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.